Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang hari ini lemes? Gak ada ya? Siapa yang hari ini semangat? Aku. Nah gitu dong. Yang semangat boleh kasih tepuk tangan kanan kirinya. Tangan sama kanan kirinya. Tepuk teman kanan kirinya maksudnya. Kasih tepuk. Nah, kita mau bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dari depan yuk. Yuk ke depan yuk. Kita mau maju di sini biar kita memuji Tuhan lebih lagi. Yuk, Yuk boleh maju ke depan. Sebelah sini Ayo, mungkin maju, bisa maju. diisi juga nih, masih kosong. Ayo dong maju. Maju. Iya. Ayo maju. Ayo aweng maju aweng. Ayo maju. Gak ada yang boleh di kursi, ayo maju. Kita mau lihat semangat kalian ya. Tadi katanya semangat, tunjukkan semangat kalian. Oke. Maju lagi. Udah. Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama dong. Katakan, mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Katakan, imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan-Ku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Kita angkat tangan kita sama-sama ya. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Tepuk tangan lebih keras dong buat Tuhan kita. Sama-sama serukan ya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Semuanya lompat. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Haleluya. Mari kita serukan lagi buat Tuhan. Karena Tuhan Allah yang tidak tertandingi, amin. Mana suaranya?
kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Clap your hand, praise Him, because He is the Lord of it all. Kita mau serukan ini buat Tuhan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, hebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow. Serukan lagi buat Tuhan. Yes. Haleluya. Kita mau nyalakan api kita sama-sama, amin. Amin. Tepuk tangan lebih keras dong. Go. Two, three, four. Yang berada lebih semangat, orang. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas.
di tempat ini. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Woo! Teman-teman boleh kembali ke tempat duduk. Kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan boleh mempersiapkan diri. Mari kita datang pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga mau persembahkan sebagian dari milik kami, persembahan yang terbaik Tuhan. Kami mau persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau yang berkati, supaya persembahan ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Ya ini saatnya kita buat datang lebih lagi buat Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau lebih lagi ketemu sama Tuhan sore hari ini. Mungkin buat kalian yang hari ini datang dengan hati yang gak tenang, mungkin kalian yang datang dengan hati yang berat, mungkin kalian yang lagi hilang pengharapan. Aku mau kasih tahu ke kalian kalau nama Tuhan tuh besar. Nama Tuhan tuh dahsyat banget. Ketika kalian datang di sini, tuh waktu dimana kalian itu bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kalian. Dan kita mau nyanyikan pujian buat Tuhan. Kalau kita mau nyatakan kalau nama Tuhan itu besar, kalau nama Tuhan itu indah, kalau nama Tuhan itu yang nenangin kita, yang ngasih kita jalan ketika kita lagi hilang pengharapan. Tuhan yang kasih kita jalan dari situ. Oke, aku mau ajak kalian buat bangkit berdiri. Kita mau mulai pujian kita. You're the first at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now reveal you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. The wonderful name it is, the name of Jesus. Kita mau datang lebih lagi sama Tuhan. Nyatakan ini sama Tuhan. You didn't rule heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus
bayangkan, Tuhan itu yang bakal kasih kita apapun yang kita butuhkan. Tuhan itu lebih kuat daripada apapun. Kita mau nyanyikan ini bersama-sama dengan hati kita. Now and forever, God.
kuasa di dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru di dalam nama Tuhan. Ada pengharapan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada terobosan. Itu semua di dalam nama Tuhan. Nama yang kami tinggikan, nama yang kami agungkan, nama yang kami muliakan, hanya nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kau menolong setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini.
percaya tak ada hamba yang dapat kami tinggikan selain namamu Yesus. Great is your name, God. How great is your name. Praise Him more, live Him more. Ketika kalian berbeban berat, jujur sama Tuhan. Kalian nggak perlu bohong sama Tuhan. Masalahmu nggak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan. Mungkin masalahmu terlalu banyak. Mungkin kamu bingung. Solusi apa yang harus kamu lakuin? Solusi apa yang harus kamu temuin? Tapi percaya, kalau rencana Tuhan itu gak pernah telat. Kalau segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu jauh-jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Ketika kita ngandelin Tuhan, mungkin kita harus lepas apa yang jadi pride kita selama ini. Entah pertemanan kita, entah apapun itu, entah harta, entah apa. Tapi percaya, kalau kamu mau ikut Tuhan, kalau kamu berserah sama Tuhan, Tuhan yang tunjukin jalan buat kamu. Di depan ada jalan yang lebih jauh lebih baik daripada yang kamu harapkan di belakang. Tuhan tahu rencana yang baik buat kamu. Tuhan punya masa depan yang baik buat kamu. Aku mau semua di sini semua jujur sama Tuhan. Apapun yang kalian hadapin sekarang, kalian jujur sama Tuhan. Karena cuma satu-satunya pengharapan, satu-satunya kekuatan buat kita itu cuma siapa? Tuhan. So lift Him up, so praise Him, so praise His name. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang punya kuasa lebih dari apapun yang kita harapkan. Ngomong sama Tuhan teman-teman. Tuhan tahu isi hati kita, tapi kadang Tuhan nunggu kita buat ngomong sama Tuhan. Kadang kita berpura-pura di depan orang. Kita terlihat bahagia, kita terlihat nggak apa-apa. Orang lain nggak perlu tahu sedihku, tapi Tuhan tahu teman-teman. Satu orang pernah bilang sama saya teman-teman, ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti bekerja. Dan pasti Tuhan mengubahkan teman-teman. Jadi caranya gimana supaya kita mengubah mindset kita, supaya Tuhan hadir dalam hidup kita dan mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Karena kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan pasti melakukan pekerjaan teman-teman. Tuhan tahu isi hatimu teman-teman. Mungkin kalian lagi merasa capek atau oke-oke aja gak apa-apa teman-teman.
Tapi kadang ada beberapa orang yang aku nggak apa-apa. Terus kalau udah seneng kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau kita lagi sedih kita datang ke Tuhan. Kita nyalain Tuhan bahkan. Emang sopankah begitu gitu? Emang bolehkah kita begitu sama Tuhan? Kalau kita lagi seneng kita biarin Tuhan. Curhat sama Tuhan teman-teman, curhat sama Tuhan. Take time, take your time teman-teman. Kalau mungkin orang di rumah tidak memperhatikan engkau, orang lain tidak memperhatikan engkau, Tuhan Yesus selalu memperhatikan engkau. Tinggal kita mau datang sama Tuhan apa enggak. Percaya deh teman-teman, kalau kalian udah merasakan apa yang namanya hadirat Tuhan, apa yang namanya dipeluk sama Tuhan, itu rasanya God. Seindah itu teman-teman. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap doa kami Tuhan. Kami bawa setiap penyembahan kami hanya kepada Engkau. Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa berkuasa atas segalanya, atas segala masalah kami, atas segala apapun yang kami hadapi. Engkau berkuasa, kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari apapun. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan ada kemenangan, ada kekuatan. Semua yang membutuhkan pertolongan, Engkau bisa menolong mereka Tuhan. Dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Kami mau terus hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang terbesar. Nama yang bisa kami andalkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar pikiran kami, telinga kami, hati kami boleh fokus sama firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu terus mengubahkan hidup kami lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang urapi, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, halo shalom, selamat sore apa malam? Selamat malam. Oke, puji Tuhan ya, kembali kita bersama-sama lagi. Di tempat ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya. Tema kita bulan ini apa? Ingat ya pasti? Ya, victory in the Christian's life. Victory apa? Kemenangan. Kemenangan dalam kehidupan
Kristen ya, kemenangan dalam kehidupan Kristen. Kita sudah banyak belajar di minggu-minggu yang lalu mengenai kemenangan. Nah, kalau kita ngomong ini, tebak-tebakan sebentar, mudah sekali ngomong kemenangan. Yang ada di dalam pikiran kita itu apa sih? Kan bisa macam-macam ya, kemenangan tuh ini, gini. Apa, misalnya apa? Coba 1, 2, 3 orang yang bisa ngasih pendapat. Ayo anak-anak youth, di mana semangatmu? Kalau ada kata kemenangan, apa yang nyantol di sini? Salah satu kan bisa macam-macam ya. Lomba, ya betul. Apalagi, ini kemarin kan ada kuis itu ya, apa namanya? Family 1000 pas 100. 1000 pas 100. 10.000. Ya, jadi ada satu kata kan terus. Apalagi? Victory, kemenangan. Ada apa lagi yang bisa mengaitkan dengan kata kemenangan? Ayo. Survei membuktikan? Hah? Roti namanya kemenangan gitu? Oh victory, ya. Victory ada, oke. Terus, oke, toko roti, lomba, apa lagi? Apa? Mobile Legends, wah ini mainnya Mobile Legends ya. Itu bagian apanya maksudnya? Oh mengalahkan, ya Mobile Legends. Oh dihubungkan dengan game. Mengalahkan. Oke, apa lagi? Yuk. Sisi sini mana? Mana suaramu? Apa Niko? Berprestasi ya boleh. Oke, luar biasa. Sini sudah, sana. Oke. Ya. Tadi disebutkan macam-macam ya. Kalau kemenangan kan tentu kita berpikirnya nih arahnya kemana gitu. Salah satunya tadi disebutkan lomba. Ya, kalau lomba pasti arahnya ke yang menang siapa, terus dapat hadiah, kan gitu kan ya, lomba, kemenangan. Nah, lomba-lomba apa sih sebetulnya yang banyak ada di dunia ini? Ya. Lomba apa? Ayo gampang toh. Lomba apa? Apa sih? Olahraga. Kamu apa? Olimpiade. Oke. Ya olahraga itu macam-macam, olahraga, lomba ya. Kita bisa menang lewat lomba-lomba itu ya. Next slide. Ya, lomba. Di situ ada bermacam-macam lomba olahraga tadi betul ya. Terus ada lomba ilmu pengetahuan ya. Ada di sini yang pernah menang dalam lomba di sekolah ilmu pengetahuan ada di sini, bisa angkat jari ke tangan ada. Ada lomba di sekolahnya. Atau lomba olahraga ada di sini yang menang? Ada enggak? Enggak ada? Atau menang semua? Ya. Menangis. Lalu ada lomba kesenian ya. Lomba kesenian, lagu, melukis, menari, itu lomba semua dalam hal seni. Ya. Dancer ya. Oke. Kemudian ada pencapaian karir. Itu tentang kemenangan. Kemenangan yang ada di dunia ini bisa meliputi macam-macam ya, bidang dalam kehidupan kita ya. Kita bisa berprestasi, mencapai performan kita apa, achievement, pencapaian kita apa ya. Kalau yang bekerja ada satu mungkin mengejar karir ya, karirnya kejar sampai mendapat satu kemenangan ya. Macam-macam untuk kemenangan kita ya. Kita pasti tahu dan banyak ngerti di sekitar kita, teman-teman kita atau kita sendiri yang alami itu. Pernah ikut lomba cerdas cermat atau lomba berhadiah atau lomba di youth sendiri juga ada lomba-lomba ya. Nah, kemudian ada juga next lomba. Nah ini balita sehat. Siapa yang pernah menang balita sehat? Hah? Richard. Rian mungkin, Rian ada enggak? Iya Rian, badannya gede. Dulu menang Rian, balita sehat. Enggak tahu. Ya, lomba balita sehat. Lomba itu tentunya kita dapat hadiah kalau menang. Nah itu, kemenangan, kita ngomong kata victory, kemenangan, kita berpikir ke arah sana. Tapi kalau kembali lagi di dalam sharing kita malam ini,
kita kembali lagi kemenangan dalam hal rohani. Kalau tadi kan jasmani ya, di dunia, oh itu kita kenal lah macam-macam. Nah sekarang ada 3 kemenangan rohani dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Sebelum ke next, sebelumnya, ya sebelum, kira-kira ada yang bisa nebak enggak? Salah satu dari 3 kemenangan rohani. Ada? Boleh tebak, salah enggak apa-apa. Dalam hal rohani, kita menang dalam hal apanya? Ayo. Apa kira-kira? Apa Oi? Menang dalam hal rohani, kalau di jasmani ya, kita ikut lomba, kita berprestasi di sekolah, ya. Itu dalam hal rohani. Ya. Oke, ada? Nathan, ada? Moses. Oh Moses, Moses. Apa Moses? Berhasil, berarti menang atas dosa ya. Wah, beri tepuk tangan dong buat Moses. Oke, ya. Imbang satu ide. Oke, kita akan lihat ya satu persatu. Ada 3 kemenangan rohani. Yang pertama yaitu ini. Nah, menang atas maut. Tadi berhubungan dengan yang dikatakan Moses, dosa. Manusia diciptakan ya pada awalnya tidak jatuh dalam dosa. Lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan semua keturunannya itu menanggung dosa warisan, termasuk manusia-manusia yang sampai dilahirkan sampai sekarang ini, kan begitu. Nah, untuk kembali agar hubungan dengan Allah itu tidak terputus karena dosa, lalu Allah menjelma menjadi manusia dalam wujud siapa? Yesus Kristus ya. Nah, di situ kemudian Yesus disalibkan, wafat dan dibangkitkan. Ketika bangkit itulah maut sudah dikalahkan. Yesus menang atas maut. Kristus yang telah bangkit berfirman, "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wah, luar biasa. Kunci maut, kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Dan saudara dan saya, Sobat Yud, percaya kepada Yesus yang megang kuncinya. Artinya kan kemenangan itu sudah ada di dalam Yesus dan kita ikut. Ya, ikut, kemenangannya itu ikut. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Ya, maka hubungan kita dengan Allah menjadi kembali connect lagi ya, tidak dihalangi oleh dosa. Ya. Umat percaya itu diberi kemenangan atas maut oleh Yesus Kristus. Amin. Ya. Ada ayatnya 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Di situ kita baca bersama-sama ya. Dengan suara yang keras kelihatan enggak? Kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Hai. Terus. Hai maut. Sengat maut. Hukum Taurat. Tetapi syukur. Apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Syukur karena kita diberi kemenangan. Maut tidak bisa menyerang kita lagi. Ya. Kita tidak bisa dikuasai oleh maut kalau kita percaya karena Yesus sudah mengalahkan maut. Semua yang di sini percaya pada Yesus, angkat tanganmu. Ayo, kita percaya ya. Dan maut sudah dikalahkan, kita ikut Yesus berarti maut juga tidak ikut mengunggung kita, tidak ikut membelenggu kita. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada kematian kedua bagi orang percaya. Di sini ada orang percaya? Siapa orang percaya? Mana? Ya, tidak ada kematian kedua, maksudnya apa? Yohanes 11 ayat 25-26 kita baca lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. Akulah barang siapa? Ia dan yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Ya, oke, amin. Ya, manusia punya umur. Manusia bisa
mati di dunia ini. Nah, kemudian roh dan jiwa kita masuk di dalam kekekalan. Kekekalan ini ada dua, kekekalan di surga atau di neraka. Ketika orang-orang yang tidak percaya masuk ke dalam kekekalan di neraka, maka dia mengalami kematian kedua, yaitu dia akan mendapat siksaan di neraka sampai selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Tetapi orang yang percaya, kita yang ada di sini, sobat youth yang ada di sini yang percaya, kemenangan itu sudah ada dan kita masuk dalam kekekalan di surga bersama Allah Bapa kita. Itu satu tujuan kita hidup, salah satu tujuan kita hidup bersama Tuhan itu arahnya ke sana. Ya. Jadi kita tidak akan lagi masuk dalam maut, tetapi kita akan hidup dalam kekekalan di surga. Itu kemenangan yang pertama, menang atas maut. Sebelum yang menginjak yang kedua ya. Tadi kemenangan rohani, kemenangan atas maut, menang atas maut. Kira-kira kemenangan rohani apa lagi? Ya. Yang kedua itu menang atas kedagingan. Tahu daging, ada yang tidak punya daging di sini? Daging sapi, daging ayam. Nah, menang atas kedagingan, sifat kedagingan kita. Manusia itu ada dagingnya, ada tubuhnya, ada keinginannya. Nah ini maksudnya keinginan apa saja sih dalam kedagingan yang dimaksud? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, terus kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya banyak ini mesti ya. Ini aja sudah banyak segini ya. Nah, kira-kira perbuatan daging ini di sini ada yang pernah ngalami? Amarah, kepentingan diri sendiri. Ada yang masih suka meluap-luap emosinya. Ya. Tadi disebutkan ya, beberapa diantaranya kita ambil contoh nih, misalnya yang perseteruan. Next slide, perseteruan ya. Ini atau perselisihan juga bisa. Sobat Yo di sini, saat-saat ini masih ada perselisihan dalam hidupmu sekarang? Di tempat kamu berada ya, misalnya di lingkungan tempat tinggalmu atau di tempat studimu, tempat sekolahmu. Ada perseteruan dengan temanmu? Masih ada? Sedang alami itu? Ada yang sedang mengalami perselisihan? Ya, ya dijawab dalam hati masing-masing ya kalau ada. Ya. Kalau tidak ada puji Tuhan. Ya. Itu kita bisa mengatasi perselisihan, kita bisa mengatasi perseteruan, itu berarti kita menang di dalam Yesus. Ketika kita tidak bisa menghindari, ternyata harus berselisih ya karena beda pendapat ya, terus jadi memuncak tinggi. Nah, artinya ketika kita bisa mengontrol itu, ketika kita bisa mengatasi perselisihan bahkan berdamai dengan orang tersebut, maka kamu akan mengalami kemenangan. Kemenangan dalam hal daging ya. Jangan mau sampai perseteruan itu, perselisihan itu terus membuat kita berulang kali ketemu dengan si A, selisih. Ketemu dengan si B, berseteru. Terus tidak cocok sama orang-orang lain. Harus introspeksi diri bahwa kita harus menang atas kedagingan kita. Lalu ada contoh lagi iri hati ya. Iri hati, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah ini siapa yang kalau temennya berhasil menang, dapat juara atau dapat hadiah, menjadi iri, hatinya panas, cemburu ya, jengkel. Temanku kok bisa menang, jengkel ya, apalagi mungkin sehari-hari dekat sama dia, teman dekatnya. Tapi ketika dia berhasil, wah panas ininya, iri hati itu. Gondok ya, iri, jengkel ya.
Kelihatannya tuh enggak mau kalau orang lain tuh berhasil. Itu satu sifat iri ya. Ketika kita mau ngatasi keirian hati ini, kita tekan, kita mau supaya tidak muncul ya, supaya itu ada damai sejahtera dalam diri kita. Itulah kemenangan kita. Kemenangan atas daging, kemenangan atas rasa iri hati, sifat iri hati. Itu kita harus kalahkan. Jangan mau hidup kita ya dalam pergaulan kita dikuasai oleh sifat iri. Iri hati itu tadi menimbulkan apa? Kekacauan, sesuatu yang jahat. Ya. Kemudian amarah. Ya. Efesus 4, 26 sampai 27. Ada yang suka emosian di sini? No. Ya. Suka emosi, sedikit-sedikit emosi, tidak suka hati ya sama temannya, ngomong salah sedikit, sudah meluap-luap, marah-marah ya. Terus kalau temannya janjian meleset sedikit, wah langsung marahnya minta ampun berhari-hari. Ya. Jadi rasa marah itu menguasai hidupnya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak enak sedikit, dia akan marah. Di rumah ketemu orang tuanya, misalnya orang tuanya menurut dia itu tidak pas ngomongnya, ya. Wah marah langsung, pintunya langsung dibanting ya, pintu dibanting ya. Padahal kalau banting itu gini ya, betul ya, pintu dibanting, pintunya dibanting, duer gitu ya, emosi ya. Terus kalau enggak ada bentuk lain ya, kalau emosi amarah itu ya. Ada yang diem aja tapi terus tetap marah panas. Lalu pergi meninggalkan rumah. Ya. Pergi meninggalkan rumah, kalau lapar balik makan. Ya. Amarah, ya, Efesus 4, 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, ketika kita marah, itulah kesempatan yang dipakai oleh iblis untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menang atas amarah kita, atas kedagingan dalam hal amarah kita. Lalu egois. It's all about me. Ya. Semuanya pokoknya tentang saya. Ya. Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak peduli dengan sekitarnya, yang penting dia senang, yang penting dia berhasil sendiri, yang penting dia hidupnya enjoy, tidak peduli yang lain. Kalau ada hal-hal yang perlu kerjasama, dia akan menonjolkan dirinya sendiri. Kalau ada yang tim itu menang, dia akan berusaha bahwa itu adalah hasil kerjanya. Egoisnya muncul, egonya muncul. Ya. Menang atas kedagingan artinya menang ketika kita bisa mengontrol ego kita. Ketika kita bisa menekan ego kita. Kepentingan diri kita sendiri tidak ditonjolkan mengalahkan orang lain. Ya. Ya, jadi kita perlu belajar itu, menang atas ego kita. Yang ketiga, nah, sambil ada musiknya kan enak kan. Yang ketiga, yuk. Oke, yang ketiga, menang atas pergumulan hidup. Ada di sini yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup, bisa angkat tangan, berdiri. Kita akan berikan tepuk tangan yang meriah sekali. Ya. Pergumulan hidup pasti banyak hal. Di situ banyak gambar ya. Yang pertama itu ada keluarga yang ribut, anaknya sampai tutup telinga. Ya. Orang tuanya ribut, ya. Ada masalah pasti di situ dalam rumah tangganya. Ya. Kemudian gambar kedua ada masalah pergumulan hidup dalam hal sakit penyakit. Sampai harus opnam ya. Sakit mungkin beberapa teman kita mengalami sakit yang parah ya. Itu pergumulan hidupnya. Ya. Lalu juga pada saat belajar pusing kepalanya ya. Belajar bergumul, berjuang dalam hal belajar. Jadi ada orang-orang yang mungkin alergi sama buku. Kalau belajar alergi sama buku, lihat buku itu pusing, lihat buku muntah ada di sini ya. Nah, rasa-rasanya itu pergumulannya. Kalau suruh ngomong besok ulangan, wah langsung kepalanya jenut. Ya ada ulangan di sekolah misalnya.
karena harus buka buku, karena harus belajar. Nah gitu, pergumulannya di dalam kehidupan. Kemudian ada juga yang pergumulannya dalam hal keuangan. Ya. Uangnya sedikit, kebutuhannya banyak. Ya. Masalah di dalam kehidupannya berujung pada berpangkal pada duitnya kurang. Ya. Ekonomi, perekonomian. Lalu juga pekerjaan juga bisa menjadi pergumulan hidupnya. Karena mungkin karirnya terhenti atau dia dipecat, di PHK, ya, tidak dapat pekerjaan, sudah ngelamar sana sini, sudah berkali-kali nggak ada yang panggil untuk interview. Ya. Kalaupun interview sekali datang ditolak, berkali-kali seperti itu pergumulannya dalam hidupnya itu dalam hal pekerjaan. Atau mungkin dia tidak cari kerjaan, tapi dia sudah bekerja dan dapat gaji, ya bagus. Tapi pekerjaannya banyak. Sehingga dia itu bergumul. Wah, dia harus berusaha supaya bisa memenangkan pergumulannya ini. Pergumulan hidup bisa dimenangkan oleh masing-masing orang dan dia atau kita perlu untuk mencapai kemenangan atas tiap pergumulan hidup, atas sakit penyakit, atas pekerjaanmu, atas sekolahmu, studimu, semua yang kamu pergumulkan sekarang ini saya tidak tahu kamu gumulin apa dalam hidupmu ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, amin, jalan keluar, amin, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Kalau kita masih dalam masalah menanggung pergumulan hidup, ingat firman Tuhan, ya, pasti kita diberi kekuatan, diberi jalan keluar, asal kita percaya kepada Tuhan. Ya. Firman ini memberi kekuatan saat kita mengalami pergumulan hidup. Nah, tadi 3 hal, yang pertama, kemenangan rohani dalam hal menang atas maut, kedua menang atas kedagingan, ketiga menang atas pergumulan hidup. Ya. Kalau yang pertama menang atas maut itu cukup sekali oleh Tuhan Yesus. Ya, kita percaya kepada Yesus. Ya. Cukup sekali maut dikalahkan oleh Yesus. Ya. Tapi pergumulan hidup dan kedagingan itu menangnya harus setiap kali sampai kita tidak ada lagi di dunia. Kalau kita masih hidup ya pasti akan mengalami. Jadi jangan putus asa. Hari ini ada tantangan seperti ini, besok tantangannya seperti ini. Kita harus bisa untuk menghadapi. Ya. Pergumulan hidupmu itu sama, semua orang ada. Cuma beda, yang ini sedang bergumul dalam hal duit. Ya. Yang sana temanmu sedang bergumul dalam hal ujian. Ya. Harus mencapai kemenangan di dalam pergumulan hidupnya, ujian pendidikannya, sekolahnya. Untuk mencapai gelar sarjana misalnya ya. Oh sedang bergumul di situ. Jadi mungkin pergumulannya itu beda-beda. Tapi semua itu sama ketika kita mau ikut menghadapi untuk mencapai kemenangan di tiap-tiap bidangnya itu tadi. Ya. Kita perlu mencapai kemenangan victory, ya, kemenangan dalam hal-hal rohani. Ya. Nah kemudian bagaimana sih mencapai proses, mencapai kemenangan? Proses, kalau kata proses ini berarti ada sesuatu yang harus dilalui, ya namanya proses begitu, harus dilalui. Kalau kamu ingin jadi misalnya jenderal berbintang, ya itu harus dari pangkat yang sebelumnya dulu, ya. Naik berjenjang. Kalau kamu ingin menjadi sesuatu yang lebih tinggi, harus mulai dari yang rendah dan bertahap, itu namanya proses. Ada proses. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Harus melalui proses. Ya. Karena kalau kita itu hidup itu berproses. Jadi ketika kita mau mencapai suatu kemenangan, kita ya harus mau ikut prosesnya. Ya. Jangan cuman pengen menangnya tiba-tiba dapat hadiah, pegang hadiah menang, ya. Nggak tahu prosesnya bagaimana, pokoknya saya pengennya pegang hadiah, dapat hadiah. Nggak tahu bahwa dia harus berlatih untuk menang, ya. Dia harus bekerja
untuk menang. Ya. Semua itu harus dilalui melalui proses. Nah prosesnya apa saja mencapai kemenangan? Yang pertama iman, percaya. Kalau kita mau mencapai kemenangan, meraih kemenangan kita, ya kita harus percaya dulu. Iman itu apa? Dasar pengharapan kita dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Buktinya. Kita beriman dulu, percaya dulu. Percaya pada siapa? Kepada Yesus karena dia sumber kuasa. Jadi ketika kita beriman yang awal, ketika kita mau menang nih, mau menuju kemenangan ini, yuk, pertama pegang dulu, percaya. Percaya kepada siapa ya? Bukan percaya kepada Ming, ya Ming ya. Ya Ming, bukan percaya kepada Ming loh Ming. Ya. Percaya kepada Yesus. Ya. Ya, jadi percaya kepada Allah, kepada Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Ya, iman kita bisa mengalahkan dunia. Kata firman Tuhan. Kamu percaya enggak firman Tuhan? Kamu percaya enggak ayat firman Tuhan? Kamu percaya enggak ya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Ya. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya, di dalam kisah di Perjanjian Lama, ya, bangsa Israel diberi satu firman, ya, Tuhan Allah itu berperang bagi bangsa Israel. Ya, ketika bangsa Israel harus menghadapi musuh-musuhnya, ya, Tuhan memberi kemenangan ketika bangsa Israel percaya akan diberikan kemenangan. Jadi kita pertama dulu modalnya percaya. Percaya jangan kepada yang lain, percaya kepada Yesus. Karena dia sumber kuasa, karena Allah yang berkuasa atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebelum kedua itu mungkin gini, ada seorang gadis ya, sebut saja namanya, siapa namanya? Richard. Richard kalau cewek apa? Richard itu kalau cowok, kalau cewek apa? Ricis ayam. Ya, sebut sajalah Nancy. Tidak ada yang namanya Nancy di sini, ada? Gak ada ya? Ya, biar nggak kembar lah. Nancy ini mengalami sesuatu ketika dia pada saat itu sekolah di tingkat SMA, ya, di tingkat akhir. Tingkat akhir itu kelas 3 SMA atau berarti kelas berapa tuh kalau 3 SMA? Berapa? 12? 12 ya? Oke. Nah, di tahap akhir tiba-tiba ayahnya itu meninggal karena sakit jantung. Ayahnya ini penopang keluarga. Nah, jadi dia mengalami ditinggal ayahnya ketika dia harus pada saat sekolah di kelas 3. Sebentar lagi lulus dan dia pengen kuliah, pengen dapat gelar sarjana. Ibunya seorang ibu rumah tangga. Nah, dia mengalami pergumulan hidup luar biasa sekali karena seakan-akan dunia menjadi gelap karena ayahnya meninggal. Ayahnya hanya punya keuangan untuk dia selesai SMA. Nanti masuk ke perguruan tinggi atau kuliah di mana dan berapa biayanya dia sudah seperti hopeless, putus asa. Enggak ada biaya dari mana bisa seperti itu karena tulang punggungnya sudah meninggal, enggak bisa membiayai dia. Nah, di situ dalam keputusasaannya dia teringat akan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ayat ini dipakai sebagai dasar dia. Beriman, percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada firman yang ini, ya, ayat yang ini. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu beriman, ya. Jadi ketika itu Nancy beriman. Lalu yang kedua, proses yang kedua bertindak. Bertindak, lakukan bagian kita. Jadi jangan cuma ngomong tok saya percaya, saya beriman. Tapi tidak bertindak, tidak ngelakuin apa-apa. Apa yang harus dilakukan?
Kalau dulu bangsa Israel melawan Amalek, itu gambarnya itu Musa pegang tongkat yang harus ditopang oleh kedua orang di sebelah kanan dan kiri, ya. Hur yang satu, ya, pegang kanan kiri. Kalau mereka capek, tangannya turun, tongkatnya turun, maka bangsa Amalek akan menang. Bangsa Israel kalah. Tapi ketika tangannya kuat lagi, ya, dinaikkan, bangsa Israel menang, bangsa Israel Amalek kalah. Jadi di situ ada bagiannya nih. Yang bangsa Israel bagiannya berperang terhadap orang Amalek, Musa, ya, berusaha mengangkat tongkat itu. Itu tindakan, ya, tindakan. Jadi ketika kita mau menang ada tindakan. Apa yang sekarang jadi tindakan kita? Kita perlu berdoa. Ya. Berdoa, semua sedang lakuin berdoa. Amin, sudah ya. Setiap beribadah, sudah? Oke. Bisa juga puasa, kalau yang kuat puasa, coba puasa. Itu berpuasa untuk satu hal, ya, bisa. Lalu juga kita harus berpikir positif. Jangan pesimis dulu, ya, pasti bisa. Tinggalkan kebiasaan buruk. Kalau ada kebiasaan buruk, lepaskan, ya. Kita harus mau maju kalau gitu, ya. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kita juga harus bertindak, jangan cuma ngomong toh aku percaya, pasti menang, ya, pasti berhasil. Cuman ngomong sebatas itu tapi enggak ada perbuatannya. Ya. Perbuatan kita harus selaras, ya, dengan iman kita. Kembali ke Nancy tadi, Nancy itu tidak sekedar mengimani ayat firman Tuhan yang tadi, ya, tapi dia juga rajin berdoa. Kemudian dia beribadah melayani Tuhan dalam gerejanya. Dia berusaha juga mendapatkan penghasilan, kan orang tuanya, ayahnya sudah enggak ada. Jadi dia berusaha mendapatkan penghasilan, misalnya juga coba jualan online, ya. Meskipun hasilnya sedikit-sedikit, si Nancy ini berusaha untuk mendapatkan penghasilan, ya. Lalu dia juga bisa memberi les pelajaran ke anak-anak yang lain. Dengan memberikan les pelajaran dapat apa? Dapat love gift, ya, dapat sedikit untuk dia sendiri bisa uang saku, ya, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi menjelang kelulusannya, si Nancy ini, ya, mendapat penawaran pekerjaan. Wah, tadi kan bingung dia, mau lulus, nanti setelah itu gimana kuliahnya, enggak ada duit. Ternyata menjelang kelulusannya, perusahaan di tempat ayahnya bekerja itu nawarin dia, mau enggak kerja di sini? Wah, luar biasa. Setelah ditawari kerja di sini juga diperbolehkan dia itu kuliah. Boleh kuliah di jam kerja sambil bekerja, boleh pada saat kuliah, boleh ninggalin kerja, enak banget, ya. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah kita duga bisa terjadi dalam hidup kita. Dalam hidup Nancy juga terjadi seperti itu, ya. Dia mempunyai harapan lagi, Tuhan membuka jalan lebih jauh lagi, ya. Karena perusahaannya bisa membiayai dia untuk kuliah. Maka jalan terbuka buat masa depannya. Kemudian yang ketiga, ya, proses yang ketiga. Tadi beriman, bertindak, bersyukur. Yang ketiga ini bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat ketika kita itu bergumul, berjuang, itu tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita bisa gagal, ya, bisa jatuh, bisa enggak berhasil. Nah, di saat itu kita tetap harus bersyukur. Karena mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik itu hal yang enak atau hal yang mungkin merasa kita tidak enak, ya. Mazmur 52 ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah, ingat ketika kita melakukan sesuatu, mungkin tidak langsung hasilnya instan, perlu proses. Dan dalam proses itu kita bisa
kecewa, bisa jatuh, ya, bisa seakan-akan kalah. Ya. Nah di saat itulah kita diajar tetap bersyukur dalam prosesmu, dalam pergumulanmu. Ya. Nah kemudian tadi bukannya si Nancy dapat pekerjaan, dapat penghasilan dan boleh kuliah itu terus segalanya berlangsung enak, kan tidak. Dia harus berjuang juga kan, masih berjuang ketika kuliah, dia harus waktunya terkuras karena harus ke kantor, karena harus kuliah, ya. Banyak hal yang harus dikerjakan, ya. Nah, bisa aja orang ngomel, kalau sudah capek itu ngomel. Kalau sekolah capek, panas ngomel. Panas ngomel, hujan ngomel, betul enggak? Ya. Panas sih kok ini, aduh dilihat di handphone, 34 derajat, 35 derajat, panas ya. Terus begitu mendung enak ya, adem gitu. Tidak lama gelap, hujan, tidak bawa payung, nggak bawa jas hujan, ya ngomel lagi, hujan, enak panas gitu ya. Manusia seperti itu. Nah, kita jarang untuk bisa bersyukur, harus kita latih bersyukur. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi kita percaya ayat firman Tuhan juga berlaku buat kita. Segala perkaraku, ya, pergumulanku, ya, dapat kutanggung di dalam Yesus. Dia yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Ya. Yang keempat, tetap rendah hati. Nah ini gini. Kalau orang sudah berproses, berjuang, lalu mencapai kemenangan nih, menang, dapat juara, lomba lari, ming lomba lari ya, dapat juara, dapat trofi ya. Nah kemudian bisa terjadi orang yang sudah menang, itu akan menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi menyepelekan yang lain, ya aku bisa, yang lain tuh kecil nggak bisa ya. Misalnya Indonesia menang lawan Korea Selatan ya. Nah, ini bisa terjadi pada siapapun. Kalau kamu menang, rasa bangga itu boleh dan harus ya, bangga karena menang ya. Karena Allah kita sudah menolong kita untuk menjadi pemenang ya. Tapi ada satu hal, tetaplah rendah hati ya. Kesombongan akan menjadi penghalang baru saat kita akan mencapai kemenangan berikutnya. Seakan-akan kita sudah punya rumus untuk menang, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah gitu biasanya. Ketika kita mengalami satu pergumulan, ya, menang, toh, berhasil, lalu kita seakan-akan gini, oh caranya seperti ini. Ketika besok ada hal yang mirip seperti itu pergumulannya, kamu mencoba pakai akalmu, oh harusnya begini, seperti ini. Nah kita secara tidak langsung itu sudah merasa seperti guru ngajari diri sendiri terhadap pergumulan ini. Rumusnya seperti ini supaya menang. Nah ini kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, ya, dalam segala keadaan kita. Kesombongan setelah memperoleh kemenangan menyebabkan kemenangan itu tidak ada nilainya dan membuat Anda tidak benar-benar menang. Menang tapi sombong ya. Sebetulnya kamu belum menang ya. Karena kita menjadi congkak ya. Amsal 16:18. Kecongkaan mendahului apa? Kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hati-hati, kesombongan bisa membuat kita jatuh ya. Malaikat Lucifer karena sombong ya, ingin tinggi hati, ingin menyamai Allah, jatuh ya. Dibuang ya. Nah, kemudian kembali ke Nancy tadi, dia berjuang sampai kuliahnya selesai dan dia menang dalam hal pergumulan pendidikannya. Ya. Dia mendapatkan nilai yang cukup bagus. Ya. Nah sebagai penutup ada satu kisah di balik film Dream in Wild ya. Perjalanan iman menuju ke kemenangan hidup. Film ini berdasarkan kisah nyata. Ada dua bersaudara penyuka musik. Mereka merekam perjalanan inspiratif mereka menjadi sebuah album di pedesaan Washington. Nah tiba-tiba albumnya itu viral setelah 30 tahun kemudian baru viral ya. Sudah lama sekali orang sudah lupa lalu viral ya. Nah mereka berkata apa yang telah kami lalui adalah nyata tetapi kami
tahu bahwa kami tidak melalui hal ini sendirian. Kita bergantung pada Yesus dan doa. Terutama menjadi performer yang akan ada banyak ego. Sehingga kami harus selalu memusatkan diri melalui doa dan Tuhan Yesus. Ternyata dalam kehidupan mereka mengandalkan Tuhan, keimanan mereka, ya, sehingga ada satu tahap di mana Tuhan membawa mereka menjadi pemenang. Ya. Artinya ada kesuksesan, sukses itu kemenangan. Ya. Sukses dalam hal ini di dalam albumnya menjadi sukses. Mereka menjadi orang yang sukses setelah kelihatannya enggak ada apa-apa 30 tahun ya, tapi ternyata ada satu proses di mana mereka menjadi sukses dan rahasianya adalah mereka bergantung pada Yesus. Kedua orang tuanya telah menanamkan iman Kristen dalam diri mereka. Dan melalui film ini kita dapat memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan, ketekunan dan tekad sangat berperan dalam menghadapi rintangan kehidupan. Jadi Sobat Jude perlu kita untuk selalu melekat kepada Tuhan, ya, selalu mengandalkan Tuhan, selalu kita percaya bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Dan sebagai highlight kita pada malam hari ini, ya, yang pertama, Tuhan yang telah memberi kita kemenangan atas maut akan memberi kita pula kemenangan demi kemenangan atas kedagingan dan pergumulan hidup kita. Amin. Amin. Ya. Tuhan memberi kita kemenangan. Amin. Ya. Kedua, dengan iman percaya kita bertindak bersyukur dan tetap rendah hati dalam perjuangan mencapai kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu quote yang baik sekali, bersama Tuhan hidup bukanlah berisi jadwal kekalahan, melainkan parade kemenangan. Kalau hidupmu berisi parade kemenangan, engkau akan selalu menang bersama Tuhan. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita berdoa. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan yang telah menang atas maut. Dan kami juga memperoleh kemenangan atas maut itu ketika kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami boleh percaya beriman kepada Engkau Tuhan. Tuhan ajar kami melalui pergumulan hidup, perjuangan hidup kami. Ajar kami untuk mengatasi kedagingan-kedagingan kami yang buruk. Tuhan akan tolong kami menjadi seorang pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk beriman, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk bertindak dalam nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu tetap rendah hati ketika kemenangan itu kami raih. Terima kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan akan memberikan mereka kemenangan apapun dalam kehidupan mereka, pergumulan hidup mereka apapun, Tuhan yang akan berikan kekuatan dan mereka akan menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Gugu lagi. Pingsut lagi nggak kita hari ini? Ora. Oh nggak usah ya, karena hari ini aku. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di ibadah Super Youth hari ini. Yeay. Oke, jadi sekarang saya mau membacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya ada jemaat baru nggak ya hari ini? Ada nggak Kak Hugo? Gak ada ya teman-teman. Oke. Yang pertama aku mau membacakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Yabes Evan Smart. Yabes hari ini hadir gak? Gak ada ya? Oke. Yang kedua Hendrika Risang. Juga tidak hadir. Tapi bisa dititip salam dengan Gak ada. adiknya. Gak ada. Bayar ya titip salam ya. Terus yang
Selanjutnya di tanggal 22 April ada Rivito Hoki Valentino, Valen ya, tapi Valen juga gak hadir. Dan di tanggal 22 April ada Nicholas Evander. Niko, selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakan hari ulang tahunnya. Oke, kemudian ada IFGF College Camp. Boleh ditampilkan? Ya, jadi ada IFGF College Camp dengan tema Divine Design ya, diselenggarakan tanggal 31 Mei sampai tanggal 2 Juni. Teman-teman yang berminat mendaftar bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Kalau tertarik boleh difoto ini pengumumannya. Oke, dan selanjutnya Niko. Oh, Nicholas Evan. Oke, Niko boleh maju. Maaf ya Niko. Aku salah menangkap. Kukira Niko siapa? MC dadakan. Ini. Oke, maaf ya Niko. Jadi teman kita Niko ini berulang tahun di tanggal 22 April. Niko mungkin ada harapan dan apa yang kepengen dicapai di tahun ini Niko. Ulang tahun yang keberapa dulu sebelumnya? Ke-13 tahun, keren. Harapannya apa nih di usianya yang ke-13 tahun? Panjang umur. Ya itu pasti, harus kalau itu. Terus Semakin diberkati. Semangat untuk memuji Tuhan. Aku boleh minta tolong Mas Septi buat mendoakan. Hadiahnya dikasih dulu. Nanti dulu gak sih berdoa dulu. Ya Baru dapat hadiah. Nggak usah rebutan ya. Tadi pengen apa? Panjang umur? Sama pengen apa? Diberkati di sekolahnya, di keluarganya. Oke. Terus pengen lebih semangat untuk memuji Tuhan. Ya teman-teman, kita mau berdoa buat Niko ya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa bersuka cita bersama di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, minggu ini teman kami berulang tahun, Niko Tuhan tambah usia 1 tahun. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kehidupannya di hari-hari yang lalu dan di hari-hari ke depan Tuhan juga akan menyertai kehidupannya. Kerinduannya Tuhan untuk semakin diberkati di dalam pergaulannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan lakukan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan akan nyatakan pada masa mudanya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup di dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan Niko ke dalam tangan-Mu, biar hari-harinya Niko semakin mengenal Engkau, semakin dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Niko. Baru dikasih hadiah gitu. Makasih Niko, boleh duduk lagi. Ya, dan untuk acara Volunteer Day, pendaftaran maksimal besok siang ya teman-teman, jam 13.00. Teman-teman yang namanya belum tercatat untuk mengikuti acara volunteer bisa dicek lagi sudah terdaftar apa belum. Kalau belum bisa menghubungi Jose. Jangan lupa ya sebelum jam 1 siang. Terus untuk doa Revival Youth akan digabung dengan doa Worship Night. Hari Selasa tanggal 30 April jam 7 malam di main hall. Yuk sama-sama kita datang, yang kita semua yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Teman-teman kita join. Ini sedikit testimoni ya dari aku kemarin waktu ikut doa revival. Itu tuh kayak rasanya ketika kita menyembah kayak bersama-sama, itu terjadi kayak apa ya, unity gitu loh teman-teman, kayak kesatuan dalam menyembah Tuhan. Di situ benar-benar kayak hadirat Tuhan luar biasa melawat kita semua. Aku juga selama ini sudah
aku merasa tuh kayak sudah nggak bisa menyembah Tuhan sampai kayak kemarin gitu teman-teman. Tapi waktu doa malam tuh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan menjamah aku bisa sampai menyembah Tuhan sampai segitunya. Rasanya kerinduan yang rasanya haus, yang rasanya kering akan hadirat Tuhan tuh waktu doa malam kemarin tuh semuanya dipulihkan, dipenuhi lagi rohnya. Yuk teman-teman sama-sama kita datang doa malam besok tanggal 30 April jam 7 dan merasakan lawatan Tuhan bekerja untuk hidup kita. Oke, sekian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa teman-teman besok hari Minggu datang ibadah Super Sunday ya, bisa jam 7 atau ya jam 9. Ya, kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita sore hari ini. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semuanya percaya sama-sama kita katakan, amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Ayo masih mau nyanyi teman-teman. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban nyalakan api-Mu. Aku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh, keajaiban terjadi. Happy Saturday.